Dalam upaya melakukan aktivitas kembali seperti biasa dan menghidupkan ekonomi nasional yang sempat tersendat, pemerintah mengeluarkan sejumlah protokol kesehatan guna menghadapi tatanan normal baru. Protokol kesehatan ini meliputi segala bentuk aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19 selama masa tatanan normal baru berlangsung. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan maksud dalam menjalani tatanan dunia baru atau new normal dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Negara. Dalam video tersebut, Presiden mengajak masyarakat untuk berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Dan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal. Saat ini, untuk menghindari kebingungan di masyarakat, istilah new normal bisa disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru atau AKB. AKB sendiri bukanlah kebijakan orisinal yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, sejumlah negara yang terkena pandemi COVID-19 juga telah menerapkan aturan ini setelah melihat adanya kurva penurunan yang terjadi di negara mereka. Negara-negara tersebut adalah Jerman, Italia, Belanda, Korea, dan Australia. Penerapan adaptasi kebiasaan baru ini juga dilakukan untuk kembali menghidupkan roda ekonomi yang sempat tersendat selama pandemi berlangsung. Diharapkan masyarakat bisa kembali bekerja dan beraktivitas meskipun menghadapi beberapa penyesuaian yang sebelumnya tidak ada. Dalam menghadapi AKB yang akan mulai dijalankan tiap daerah di awal Juni ini, Kementerian Kesehatan pun mengeluarkan sejumlah aturan kesehatan terkait ruang publik seperti sekolah, transportasi umum, tempat perbelanjaan, dan area perkantoran. Contohnya, dalam aturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama masa pembatasan sosial berskala besar berlangsung, Kemenkes mengeluarkan aturan antara lain membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja, pengaturan kerja dari rumah, serta mewajibkan pekerja menggunakan masker. Peraturan ini pun mengalami penambahan pasca PSBB, yakni menerapkan physical distancing atau jaga jarak, menyediakan transportasi khusus pekerja jika dimungkinkan, dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Namun untuk menerapkan kebiasaan baru, ini juga perlu memperhatikan beberapa faktor sebelum dijalankan sepenuhnya. WHO pun mengeluarkan anjuran kepada setiap negara yang hendak melakukan transisi atau skenario adaptasi kebiasaan baru ini. Negara-negara tersebut harus memperhatikan beberapa hal, seperti adanya bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan yang bisa dilihat dari adanya penurunan kurva penularan yang signifikan. Selanjutnya, negara tersebut harus memiliki kapasitas sistem kesehatan masyarakat, termasuk menyediakan rumah sakit untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan melakukan karantina. Selain itu, negara tersebut juga harus mengatur protokol kesehatan baru, seperti mencegah adanya penularan di tempat kerja dengan mengatur jarak fisik,
menyediakan fasilitas kebersihan diri dan kebersihan pernafasan. Negara yang belum siap dengan aturan-aturan tersebut diimbau untuk memikirkan kembali dan mengkaji kembali sebelum menerapkannya kepada masyarakat. Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa mewujudkan tatanan baru ini apabila masih ada indikator kesehatan yang belum terpenuhi. Kalau persyaratan kesehatannya belum terpenuhi itu, indikator ini belum terpenuhi, the new normal itu tidak akan berjalan. Mereka bisa mempersiapkan, mereka bisa merencanakan, tapi belum tentu bisa diimplementasikan. Harus kesehatan dulu. Karena yang mengindikasikan kesehatan, melakukan pembatasan sosial demi kesehatan, bukan demi ekonomi. Ekonomi bisa nunggu. Ya, kalau mereka mau lebih cepat, bantu kesehatan supaya terwujud, baru mereka bisa jalan. Kalau masyarakatnya sakit, siapa yang mau beli? Kalau masyarakat sakit, siapa yang mau kerja? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia harus waspada dengan adanya gelombang kedua penularan virus corona. Luhut meminta masyarakat untuk tetap waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan saat penerapan tatanan normal baru nantinya. Kasus di beberapa negara perharinya itu rata-rata juga sudah menurun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat walaupun grafik sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun beberapa titik baru yang bermunculan dan riset menunjukkan adanya gelombang kedua dari COVID-19. Itu sebabnya kalau Bapak lihat pemerintah sangat berhati-hati seperti orang kembali mudik. Kita persulit untuk datang ke Jakarta karena ada epicentrum baru di Jawa Timur. Nah, ini tujuannya di sana. Jadi kalau dibilang kita seperti berubah-ubah, tidak berubah-ubah karena memang dinamika, berkali-kali saya sampaikan di publik, dinamika daripada COVID-19 ini memang sangat tinggi. Seperti negara-negara lain yang juga menerapkan adaptasi kebiasaan baru, ditemukan adanya potensi penularan baru COVID-19 di masyarakat. Di Korea Selatan sendiri ditemukan adanya klaster COVID-19 baru setelah negeri ginseng tersebut menerapkan protokol ini di negaranya. Indonesia pun tak luput dari ancaman adanya gelombang kedua penyebaran virus tersebut pasca diberlakukannya fase adaptasi baru ini. Maka dari itu, masyarakat juga harus bekerja sama untuk menaati segala bentuk protokol kesehatan agar tidak terjadi kurva kenaikan yang drastis saat Indonesia telah memasuki fase gaya hidup baru.